Salam Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya akan coba menjelaskan apa yang menjadi isi dari penyampaian Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang terpilih. Siapakah orang-orang yang terpilih itu, saudara? Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Orang-orang terpilih adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itulah orang-orang terpilih. Dan apa kekayaan orang-orang percaya ini? Apa kekayaan orang-orang yang terpilih ini? Kekayaan orang-orang yang terpilih, kekayaan orang-orang yang percaya ini telah ditetapkan jauh sebelum dunia ada. Dari semula Allah sudah menetapkan rencananya dari awal. Dari sejak awal Allah merencanakan segala sesuatunya. Jauh sebelum manusia ada, jauh sebelum bumi ada, jauh sebelum malaikat ada, jauh sebelum segala sesuatunya ada. Waktu Allah merancangkan kehendaknya untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi segala sesuatunya, maka di dalam rencana itu Allah sudah merancangkan, sudah merencanakan bahwa orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, maka orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi anaknya. Jadi berkat kekayaan orang-orang yang terpilih adalah ketika orang percaya kepada Yesus, maka orang yang percaya kepada Yesus ini adalah orang yang diangkat menjadi anak Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lepas dari dosa. Walaupun mereka melakukan banyak hal untuk menebus dosanya, tapi itu bukanlah penyelesaian yang sempurna. Manusia tetap menjadi hamba dosa, hidup di dalam dosa. Tapi ketika Kristus datang, Yesus rela turun dari surga, menjadi manusia, tumbuh besar, lalu dia mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi manusia. Yesus mati, Yesus bangkit, tapi oleh darahnya, oleh pengorbanan darahnya, maka setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, dosanya diampuni, hidupnya dikuduskan, hidupnya dilayakkan, dan hidupnya diangkat menjadi anak Allah. Itulah kekayaan orang yang terpilih, orang yang percaya kepada Kristus. Hidupnya diangkat menjadi anak Allah. Mengapa bisa diangkat menjadi anak Allah? Karena darah Yesus telah mengampuni dosa setiap orang yang percaya. Maka jika kita ingin lepas dari dosa-dosa kita, maka jika kita hidupnya mau dikuduskan, tidak ada jalan lain selain datang kepada nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama itu ada pengampunan dosa, ada pengudusan, ada pendamaian, dan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Itu berkat yang pertama, saudara, kekayaan orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih. Lalu yang kedua, saudara, ketika saya dan saudara atau orang-orang yang percaya diangkat menjadi anaknya, maka Allah juga memeteraikan, mensahkan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, Dia memeteraikan orang-orang yang percaya dengan rohnya. Jadi setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah,
maka ada Roh Kudus, ya, yang memeteraikan kita, ya, di mana kita dinyatakan anak-anak Allah yang sah. Satu perjanjian, ya, bisa dikatakan menjadi perjanjian yang sah ketika perjanjian itu, ya, dikuatkan dengan sebuah meterai, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sah dan kuat. Demikian juga saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, ya, kita disucikan, kita dikuduskan, dilayakkan, dan menjadi anak Allah. Lalu disahkan, dimeteraikan kalau saya dan saudara adalah milik Allah yang sesungguhnya. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi kita sah menjadi anak-anak Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, setelah kita sah menjadi anak-anak Allah, maka yang ketiga, saudara, Allah juga memberikan penolong kepada kita yang akan menjamin hidup setiap orang percaya bisa masuk kepada rencana Allah. Ada satu pribadi, ya, yang Tuhan berikan, yang Allah berikan di dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup orang-orang percaya, ya, yang menjamin perjalanan hidup kita boleh sampai masuk kepada kehendak Allah. Kehendak Allah agar saya dan saudara masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, masuk di dalam kerajaan dan kehendaknya. Akhirnya kita boleh tinggal bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Ya, itulah kehendak Allah. Setelah kita dikuduskan, disucikan, lalu kita diangkat jadi anak dan disahkan menjadi anaknya, lalu diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yaitu pribadi Allah juga, yang tinggal dalam hidup kita untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita, untuk membela, membentengi kita, untuk terus berjalan di dalam rencananya. Dan firman Tuhan berkata, Roh Kudus menjamin kita, menjadi penjamin atas hidup kita, untuk menjalani hidup kita yang begitu panjang ini, untuk bisa masuk ke dalam rencana Allah. Namun Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menebus saya dan saudara, ketika Tuhan sudah mensahkan kita menjadi anak-anaknya, lalu Tuhan mau menuntun kita, menjamin kehidupan orang-orang yang dituntun untuk masuk kepada rencananya, maka ada satu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau menuntun hidup kita, Roh Kudus mau menuntun hidup kita, maka dibutuhkan namanya sinergi. Dibutuhkan namanya bekerja sama. Dibutuhkan namanya ketaatan. Ketika Roh Kudus menuntun hidup kita, mengarahkan hidup kita, membawa kita berjalan ke arah rencananya, maka kita harus bersinergi mengikutinya. Ya, maka kita harus berjalan bersamanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh, agar kamu tidak hidup di dalam daging. Ya, ketika kita mengikuti Roh Kudus, mengikuti tuntunan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, ya, hidup bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita, hidup di dalam Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kita tidak bersinergi dengan Allah, tidak bersinergi dengan Roh Kudus, ya, Roh Kudus ingatkan kita, Roh Kudus dorong kita, tapi kita tidak mau bersinergi, ya, memilih jalan yang lain, yaitu mengikuti arus dunia, mengikuti daya tarik dunia, akhirnya kita keluar dari jalur tuntunan Roh Kudus, ya, kita melenceng keluar dari jalurnya Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, ya. Lalu kita mulai berjalan di dalam jalan yang salah, ya, maka lama-kelamaan saudara, hati kita akan menjadi keras. Ya, kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus akan mulai hilang. Ketika kita melakukan dosa, diingatkan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, diingatkan Roh Kudus. Ya, tapi karena kita ketika diingatkan, ketika kita sudah disadarkan, tapi kita tetap tinggal di dalam dosa itu,
Ya, dengan sadar kita melakukan dosa itu, dosa yang sama itu, maka itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Ya, kita akan mendukakan Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus, ya, Allah sudah membela kita, Yesus sudah membela kita. Ya, dia menjamin hidup saya dan saudara supaya masuk kepada rencana Allah. Tapi ternyata ketika kita dituntun, kita tidak mengikutinya. Kita memilih untuk tertarik kepada daya tarik dunia, kepada arus dunia, ya. Sehingga Roh Kudus akan menjadi sangat sedih, dia akan berduka. Dan tahukah saudara, apa akibat kalau kita terus berjalan di dalam jalan yang salah, dalam dosa gaya-gaya hidup arus dunia ini? Ya, firman Tuhan berkata, dunia akan lenyap dengan segala kemewahannya. Dunia akan lenyap dengan segala keindahannya. Demikian juga orang yang hidup di dalam dunia, yang memberi hidup mengikuti dunia ini, akan mati binasa. Ya, oleh karena itu, jika mau hidup Bapak Ibu Saudara, kita mau sampai kepada rencana Allah, maka kita harus bersinergi dengan Roh Kudus. Ya. Tugas saya dan saudara adalah bersinergi. Setiap hari kita bersinergi dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, sehingga kita selamat, ya. Sehingga kita selamat sampai kepada rencana Allah. Roh Kudus akan menjamin saya dan saudara untuk bisa sampai kepada rencana Allah, asal kita terus mau bersinergi dengan Dia. Mau tantangan boleh banyak, mau masalah boleh banyak, asal kita terus mau mengikuti Roh Kudus, maka tuntunannya, pembelaannya, perlindungannya akan membawa kita sampai kepada rencananya. Jadi hadapi segala sesuatunya, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus, jangan pernah jauh dari Roh Kudus, jangan pernah kendor, ya, jangan pernah tidak bersama dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus mampu membimbing kita, membawa kita masuk kepada rencananya. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara, agar kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, kekayaan-kekayaan surgawi, kekayaan-kekayaan sejati ini tidak hilang dari diri saya dan saudara. Ya, tapi kekayaan yang sudah Kristus lakukan kepada saya dan saudara menjadi milik kita, baik kita selama kita hidup, baik kita sesuatu saat kita kembali kepada Bapa. Ya, jadi kita benar-benar menjadi orang-orang yang kaya di dalam Tuhan, baik kita selama di bumi dan waktu kita kembali kepada Bapa. Kita masuk ke dalam rencananya, yaitu tinggal bersama Allah di dalam kekekalan, di dalam kemuliaannya di sorga yang kekal. Tapi orang yang tidak mau bersinergi dengan Allah akan mati, akan binasa. Dunia akan lenyap, seluruhnya akan lenyap. Demikian juga orang-orang yang hidup dalam dunia, arus dunia, akan mati binasa. Dan akibatnya mereka akan malah merasakan penderitaan yang begitu menyengsarakan untuk selama-lamanya dalam hukuman Allah, yaitu di neraka untuk selama-lamanya. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur mengikut Tuhan, bukan karena kita ingin diselamatkan, bukan saudara, karena kita sudah diselamatkan. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya sudah ditebus, diampuni, dilayakkan menjadi anak Allah. Jadi kalau kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita sangat luar biasa. Kita menerima kekayaan yang luar biasa. Ya, jika kita bisa melihat siapakah diri kita, kita yang harusnya mati, binasa oleh karena perbuatan dosa-dosa kita, sebab upah dosa adalah maut, tapi Yesus rela mati untuk memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Kita yang hina, Yesus rela dihina agar kita yang hina menjadi mulia. Yesus tubuhnya rela diremukkan, dicambuk, darahnya bercucuran, supaya kita yang miskin, kita yang sakit, ya, kita yang miskin menjadi kaya, ya, kita yang sakit menjadi sembuh, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Segala sesuatunya sudah Tuhan tanggung, sudah Yesus Kristus tanggung di kayu salib, dan kita diberikan anugerah dan kekayaan
untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Mari kita hidup terus bersama dengan Roh Kudus. Muliakan Roh Kudus, tinggikan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita sudah menerima berkat kekayaan yang tiada tara untuk selama-lamanya. Dunia ini akan lenyap dan segala isinya akan lenyap. Tapi orang yang hidup di dalam kekayaan Kristus akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.